Level 0. Apakah kalian pernah melihat gambar ruangan kuning yang terasa aneh dan seperti tidak ada ujungnya? Itu adalah level 0 dari Backrooms, tempat paling ikonik dengan dinding kuning kusam, lampu neon berdengung, dan karpet lembab yang bikin suasana jadi nggak nyaman. Di level ini, sering dikatakan ada entitas misterius seperti Hounds dan Facelings yang bisa muncul di sudut-sudut gelap, meskipun kebanyakan orang hanya merasakan kehadiran mereka tanpa benar-benar melihatnya. Itulah yang membuat level 0 terasa lebih menyeramkan, bukan karena apa yang terlihat, tapi karena apa yang mungkin mengintai. Ternyata, tempat ini benar-benar ada di dunia nyata. Lokasi aslinya berada di sebuah toko Hobby Town di Oshkosh. Foto ini diambil pada 12 Juni 2002 saat lantai 2 gedung tersebut sedang direnovasi. Sebelum jadi toko hobi, bangunan ini dulunya adalah toko furnitur bernama Rohner's Home Furnishings, dan desain aneh seperti dinding setengah serta wallpaper kuning itu adalah sisa dari struktur lama yang belum dibongkar sepenuhnya. Namun kalau kalian mencoba mencari lokasi ini sekarang, kalian tidak akan menemukan ruangan backrooms seperti di foto. Area tersebut sudah diubah menjadi lintasan balap mobil RCE bernama Revolution Raceway. Jadi, tempat yang dulu terlihat seperti dimensi lain sekarang justru jadi tempat hiburan biasa. Ever picked up a snack and wondered, is this really halal? The easiest way to find out. Biasa. Level 188, The Courtyard of Windows. Pernah lihat gambar hotel dengan ratusan jendela yang saling berhadapan ke dalam, menciptakan kesan seperti terjebak di dalam kotak tanpa jalan keluar. Inilah yang dikenal sebagai level 188 di Backrooms, sering disebut The Courtyard of Windows. Tempat ini terlihat seperti apartemen atau hotel biasa, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Tidak ada cahaya alami yang cukup, suasana sunyi, dan jendela-jendela yang seolah mengawasi. Menariknya, lokasi ini juga benar-benar ada di dunia nyata. Tempat tersebut adalah Holiday Inn Express London Heathrow Terminal 4 di Inggris. Foto ikonik itu diambil dari salah satu koridor lantai atas yang menghadap langsung ke atrium tengah hotel. Secara arsitektur, bangunan ini memiliki halaman dalam berbentuk persegi panjang yang dikelilingi ratusan jendela kamar. Semuanya menghadap ke arah yang sama, ke dalam. Inilah yang menciptakan efek visual repetitif dan terkurung yang sangat khas liminal space. Jika dilihat di peta, lokasi ini tepat di area Heathrow Airport Terminal 4. Berbeda dengan kesan menyeramkan di foto, tempat ini sebenarnya adalah hotel aktif yang digunakan oleh para traveler. Tapi dari sudut tertentu, terutama saat sepi dan minim cahaya, tempat ini bisa berubah jadi sesuatu yang terasa tidak nyata. Seolah-olah kamu bukan lagi di hotel, tapi terjebak di dalam level backrooms yang tak punya jalan keluar. Level fun. Pernah lihat ruangan penuh gambar hewan warna-warni dengan suasana seperti ulang tahun anak-anak, tapi terasa aneh dan tidak nyaman? Inilah yang dikenal sebagai level fun dalam backrooms. Sekilas terlihat ceria, tapi justru di balik itu ada sesuatu yang salah. Tempat ini dipenuhi balon-balon besar dan wahana bermain seperti bounce house tanpa akhir. Semuanya terlihat menyenangkan, sampai kamu masuk ke dalamnya. Banyak cerita menyebutkan adanya entitas seperti party goers yang bersembunyi di balik suasana pesta ini, menyamar sebagai sesuatu yang ramah, padahal sangat berbahaya. Menariknya, gambar asli level fun ini ternyata berasal dari dunia nyata. Lokasinya diyakini berada di area bermain anak di basement sebuah restoran Burger King Alexanderplatz, Berlin, Jerman sekitar tahun 2011. Foto ini diambil di dekat area kamar mandi dengan ciri khas dinding penuh lukisan hewan yang terlihat sederhana, karpet merah, dan suasana ruangan yang agak sempit tapi mencolok. Banyak orang awalnya mengira ini adalah sekolah atau daycare, tapi setelah ditelusuri, lokasi ini berhasil dikonfirmasi oleh fotografer aslinya Tracy Rowling. Namun yang bikin level fun jadi lebih menyeramkan adalah versi lore-nya. Diceritakan bahwa jika seseorang masuk lebih dalam ke area permainan ini, mereka akan menemukan dunia yang jauh lebih luas dari yang terlihat. Lorong-lorong gelap tersembunyi di dalam balon permainan. Lantai terasa seperti tenggelam dan suara mesin udara terus berdengung tanpa henti. Bahkan ada cerita bahwa beberapa orang tertelan oleh lantai elastis tersebut dan tidak pernah kembali. Level 37. Level 37 di Backrooms atau yang dikenal sebagai Pool Rooms, tempat yang terasa damai, sunyi, tapi juga aneh karena cahaya datang dari arah yang tidak jelas dan suara seperti teredam. Menariknya, semua gambar ini bukan lokasi nyata, melainkan karya digital dari Jared Pike, seorang seniman 3 dimensi yang menciptakan ruang surrealis dengan nuansa liminal. Terlalu bersih, terlalu sempurna, dan terasa seperti mimpi yang familiar tapi asing. Namun dalam lore Backrooms, tempat ini jauh lebih dari sekadar kolam. Struktur ruangnya tidak masuk akal, tangga bisa berakhir di air dalam, dan ukuran ruangan terasa tidak terbatas. Tidak ada entitas yang benar-benar terlihat di level 37 membuatnya terasa kosong. Tapi justru itu yang bikin tidak nyaman. Jika seseorang masuk lebih dalam, mereka bisa terseret ke level 37,1 versi yang lebih gelap dan menyeramkan dari Pool Rooms, di mana pencahayaan mulai redup, beberapa area menjadi gelap total, air terasa lebih dingin, dan suasana berubah dari tenang menjadi menekan. Beberapa bagian bahkan terlihat seperti ruang bermain yang ditinggalkan, menciptakan kontras antara nostalgia dan rasa takut. Banyak yang percaya
percaya ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan level 37,1 meskipun jarang terlihat. Level 11, bayangkan kamu berada di sebuah kota besar yang terlihat normal. Jalan raya, gedung, apartemen, bahkan taman. Tapi tidak ada manusia di sana. Inilah level 11 di Backrooms yang dikenal sebagai The Endless City. Kota ini seperti kota modern pada umumnya, tapi kosong dan hampa, semua orang baru saja menghilang. Jalanan yang sangat luas, gedung-gedung terlihat mirip. Yang membuatnya lebih aneh, kota ini ada listrik, air, bahkan makanan terus muncul tanpa ada manusia yang membuatnya. Seolah kota ini hidup dengan sendirinya. Menariknya, tidak seperti level 0 yang fotonya dari satu lokasi, visual level 11 justru berasal dari berbagai tempat di dunia. Gambar paling ikoniknya diambil di persimpangan Wilshire Boulevard and Hope Street di Los Angeles, Amerika Serikat. Selain itu, banyak gambar pendukung berasal dari kota lain seperti Toronto, London, Melbourne, hingga New York City. Semuanya digabungkan untuk menciptakan ilusi kota tanpa akhir. Dalam lore-nya, level 11 dikenal sebagai hub yang menghubungkan banyak level lain. Banyak orang bisa masuk ke sini secara tidak sengaja dan keluar ke tempat yang tidak diketahui. Beberapa entitas seperti Facelings dan Hounds kadang muncul, tapi cenderung lebih pasif dibanding level lain. Fenomena ini dikenal sebagai level 11 efek. Meski terlihat aman, bahaya terbesar di sini bukan entitas, tapi kemungkinan tersesat selamanya di kota yang tidak pernah berakhir. Level 5. Level 5 atau Terror Hotel adalah salah satu level paling ikonik dan menyeramkan. Digambarkan sebagai hotel tanpa ujung dengan desain klasik era 1920 sampai 1930-an yang penuh lorong sempit, ballroom kosong, dan ruangan mewah tapi terasa disturbing. Secara visual, banyak yang percaya inspirasinya berasal dari Hotel Spero dulunya adalah Hotel Serrano di San Francisco, Amerika Serikat, yang memiliki interior vintage dengan karpet motif khas dan pencahayaan redup. Meskipun sekarang sudah direnovasi jadi lebih modern dan kehilangan nuansa liminalnya, beberapa bagian dari level 5 seperti boiler room sering dikaitkan dengan mesin kapal HMS Belfast milik Inggris. Dalam lore Backrooms, level 5 bukan sekadar hotel biasa karena struktur ruangnya tidak mengikuti logika, pintu bisa mengarah ke tempat kosong, ruangan bisa berubah tema secara tiba-tiba, dan hampir tidak ada jendela, menciptakan rasa terjebak yang menakutkan. Ditambah fenomena aneh seperti suara bisikan, bayangan yang bergerak di balik kaca, dan sensasi diawasi terus-menerus yang membuat banyak wanderer kehilangan kewarasan, bahkan ditemukan banyak kematian misterius tanpa luka jelas. Entitas di level ini masih jadi perdebatan karena meski sering disebut ada makhluk seperti Hounds atau Skin Stealers, sebagian besar laporan tidak konsisten dan justru menunjukkan bahwa teror utama di sini mungkin berasal dari psikologis level itu sendiri. Hi kids, this is your mom. Level Run for Your Life. Level Run for Your Life adalah salah satu level paling berbahaya dalam lore Backrooms, berupa lorong rumah sakit sepanjang plus minus 10 km dengan lampu berwarna merah dari tanda exit, penuh kasur, kursi, dan rintangan yang memaksa siapapun untuk terus berlari tanpa henti. Sebagian besar visualnya merupakan hasil CGI atau kompilasi dari lorong rumah sakit modern pada umumnya, meskipun ada spekulasi komunitas yang mengarah ke area di Langley, British Columbia. Tapi itu hanya teori fans, bukan kanon resmi. Dalam lore Backrooms, seseorang pertama kali masuk ke ruangan kecil dengan dua pintu, satu akan ditembus oleh gerombolan entitas, sementara satu lagi membuka jalan ke lorong utama, dan setelah itu dimulailah permainan sebenarnya, di mana ratusan entitas seperti Hounds, Smilers, Skin Stealers, hingga Partygoers akan mengejar tanpa henti, beradaptasi dengan kecepatan lari korban, sementara lingkungan terus berubah, lampu meredup, suara alarm makin keras, pintu-pintu mulai terkunci, dan jebakan seperti kabel atau lubang muncul di lantai, menciptakan tekanan psikologis. Tujuan utamanya sederhana tapi brutal, terus berlari sampai menemukan pintu keluar asli di ujung lorong tanpa belokan, karena pintu exit lain bisa jadi jebakan dan jika tertangkap, kematian yang dialami digambarkan sangat menyakitkan. Itulah kenapa level ini dianggap sebagai salah satu ujian survival paling murni di seluruh Backrooms. Level 2. Backrooms level 2 terinspirasi dari berbagai tempat seperti lorong utility, ruang boiler, atau terowongan servis di gedung industri. Beberapa teori bahkan mengaitkannya dengan terowongan di A.D. Williams Clinic, tapi ini hanya spekulasi komunitas. Di dalam lore, level 2 adalah jaringan lorong beton sempit penuh pipa berkarat dengan suhu ekstrem dan kelembapan tinggi. Semakin jauh masuk, jalurnya makin kompleks dan berbahaya. Air dari pipa tidak aman karena penuh bakteri dan penyakit, bahkan diyakini jadi sumber banyak wabah di Backrooms. Selain itu, gempa kecil sering terjadi, membuat struktur level ini terasa tidak stabil. Untuk entitas, level ini tidak sepenuhnya kosong. Beberapa makhluk seperti Hounds, Smilers, dan Skin Stealers kadang muncul, terutama di area tertentu. Ada juga anomali unik bernama Biological Pipeline, semacam organisme raksasa berbentuk pipa yang bisa mencerna apapun di dalamnya dengan cairan berbahaya.
Smiler adalah salah satu entitas paling ikonik dan menakutkan di Backrooms. Ia dikenal dari senyumannya yang bercahaya di kegelapan, menampilkan deretan gigi putih dan mata berkilat tanpa wujud tubuh yang jelas. Banyak yang percaya bahwa Smiler adalah manifestasi dari rasa takut manusia terhadap hal yang tak terlihat di kegelapan. Ia biasanya muncul di area yang minim cahaya atau di lorong-lorong sunyi di level 0 dan level 2. Korbannya sering melihat cahaya samar di kejauhan yang awalnya tampak seperti pantulan cahaya biasa, namun ternyata adalah wajah Smiler yang perlahan mendekat. Begitu korban menyadari keberadaannya dan menatap balik, Smiler akan menyerang dengan kecepatan luar biasa. Ia tidak bersuara, namun kehadirannya selalu disertai rasa tekanan dan ketegangan udara yang tiba-tiba meningkat. Banyak laporan menyebut tubuh korban ditemukan dalam keadaan bengkok tidak alami, seolah tulangnya dihancurkan dari dalam. Almond water dipercaya dapat menenangkan efek ketakutan bila seseorang hampir berhadapan dengan Smiler, tapi tidak ada cara pasti untuk mengusirnya. Di dunia Backrooms, Smiler dianggap sebagai simbol bahwa rasa takut itu sendiri bisa menjadi entitas yang hidup dan mematikan. Halo Dola, menurutmu aku berhasil menembak orang malam? Skin Stealer adalah entitas humanoid mengerikan yang dikenal karena kemampuannya mencuri dan mengenakan kulit manusia. Dalam bentuk aslinya, ia tampak seperti tubuh tanpa kulit, penuh otot merah, berlendir, dan berdenyut seperti makhluk yang baru lahir. Biasanya, ia bersembunyi di tempat gelap atau area dengan bau darah yang kuat. Setelah menemukan korbannya, Skin Stealer akan membunuh dan menguliti mereka dengan presisi mengerikan, lalu memakai kulit itu sebagai penyamaran. Dalam keadaan berkulit, ia tampak seperti manusia normal, meski gerakannya kaku dan suaranya terdengar aneh, seolah sedang meniru bicara manusia. Ketika kulit yang ia kenakan mulai membusuk, ia akan kembali berburu untuk mendapatkan yang baru. Entitas ini sangat berbahaya karena sulit dibedakan dari manusia biasa. Satu-satunya tanda pasti keberadaannya adalah bau busuk daging membusuk dan tatapan kosong yang tidak pernah berkedip. Hound adalah entitas menyerupai manusia yang bergerak dengan 4 kaki seperti anjing gila. Tubuhnya kurus, pucat, dan terbungkus kulit tegang dengan kuku panjang serta gigi tajam yang selalu tampak basah oleh air liur. Mereka biasanya muncul di lorong gelap dan lembab, terutama di level 1 dan level 2. Hound sangat peka terhadap suara dan bau ketakutan manusia, sehingga panik atau berteriak hanya akan menarik perhatian mereka. Meski begitu, mereka cenderung mundur jika seseorang menunjukkan ketenangan atau tidak memperlihatkan rasa takut. Dalam kelompok besar, Hound bisa menjadi sangat agresif dan menyerang secara beramai-ramai tanpa henti. Mereka diketahui memakan daging apapun, termasuk sesama hound jika kelaparan. Banyak pengelana berpengalaman menyarankan untuk berjongkok, menunduk, dan menghindari kontak mata langsung bila bertemu entitas ini. Faceling adalah entitas berbentuk manusia tanpa wajah, tanpa mata, hidung, atau mulut. Hanya permukaan kulit halus yang menutupi seluruh wajahnya. Mereka bisa ditemukan di hampir semua level, terutama di area yang menyerupai tempat umum seperti kantor, toko, atau restoran. Tidak semua faceling berbahaya. Sebagian tampak hidup seperti manusia biasa, beraktivitas tanpa menyadari keberadaan pengelana lain. Namun, ada juga yang agresif, biasanya mudah dikenali dari gerak tubuh gelisah atau suara napas berat yang tidak wajar. Faceling agresif akan menyerang siapapun yang mendekat, menggunakan kekuatan fisik luar biasa meski tanpa ekspresi. Asal-usul mereka tidak jelas, beberapa teori menyebut mereka adalah manusia yang kehilangan identitas atau wajahnya karena efek aneh dari Backrooms. Meskipun tak bisa berbicara, mereka kadang mengeluarkan suara samar seperti gumaman atau tangisan teredam. Partygoer adalah entitas berwujud humanoid yang mengenakan kostum pesta berwarna kuning dengan wajah tersenyum lebar yang tampak seperti topeng. Mereka sering terlihat di area yang penuh dekorasi pesta, balon, dan meja makan. Tempat yang dikenal sebagai level fun, sekilas suasananya tampak ceria, namun semuanya hanyalah jebakan mematikan. Partygoer menggunakan tawa, musik anak-anak, dan aroma manis untuk menarik korban agar mendekat. Begitu seseorang masuk ke area pesta, ia akan dibius atau diserang, lalu diubah menjadi tamu pesta baru. Kulitnya dikuliti dan diisi ulang menjadi sosok partygoer lain. Mereka selalu bertindak dalam kelompok dan berkomunikasi lewat gerakan atau tawa serempak yang terdengar tidak manusiawi. Beberapa pengelana melaporkan bahwa partygoer dapat meniru suara teman korban untuk memancing kepercayaan. Tidak ada cara pasti untuk melarikan diri jika sudah berada di level fun, karena semua pintu keluar seakan berputar kembali ke pesta itu sendiri. Howler adalah entitas humanoid tinggi dan kurus dengan kulit pucat yang tampak seperti diregangkan di atas tulangnya. Ciri khasnya adalah jeritan panjang dan menusuk yang bisa terdengar dari jarak puluhan meter, membuat siapapun yang mendengarnya merasa pusing, panik, dan kehilangan orientasi. Jeritan itu bukan sekadar suara, tetapi juga semacam serangan sonik yang memengaruhi saraf pendengaran. Howler biasanya muncul di level gelap dan bergaung, seperti terowongan atau gudang besar kosong. Saat korban mendekat, ia akan berhenti menjerit dan bergerak diam-diam, menunggu di kegelapan untuk menyergap. Meskipun tidak secepat Hound, kekuatannya luar biasa dan serangannya bisa mematahkan tulang hanya dengan satu ayunan. Beberapa penjelajah melaporkan bahwa Howler tampak bereaksi terhadap cahaya terang, seringkali mundur atau menghilang saat disinari langsung. Namun, kontak mata dengannya dapat memicu jeritan lebih keras yang dapat menyebabkan pendarahan telinga atau kehilangan kesadaran.
Banyak yang percaya bahwa Howler dulunya manusia yang terlalu lama terjebak di backrooms hingga kewarasannya hancur dan tubuhnya berubah mengikuti teror yang ia rasakan. Clown adalah entitas menjijikan yang terdiri dari kumpulan daging, urat, dan puluhan tangan manusia yang tumbuh acak di seluruh tubuh.